Industri batubara secara global kian tertekan. Hal ini imbas transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan atau EBT yang terus digaungkan oleh sejumlah negara. Pada pertengahan 2019, Indonesia menempati peringkat 6 negara produsen batubara terbesar dunia. Permintaan yang solid untuk batubara, pemerintah terus mendorong produsen batubara untuk merambah segmen hilir. Alasan PLN karena batubara lebih murah. Selain itu, penggunaan batubara juga lebih ekonomis dibandingkan sumber energi lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan harga gas alam cair atau LNG yang sedang turun. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Pada konteks perdebatan kali ini, apabila penggunaan batubara dilarang sebagai sumber bahan baku utama pembangkit listrik, maka akan menimbulkan ketidaksejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sivitas akademika yang bermartabat, serta rekan kami dari tim yang berbahagia. Perkenalkan, saya Vanessa Lutfia sebagai pembicara pertama, rekan kami Kirani Putri sebagai pembicara kedua, dan Gunawan sebagai pembicara ketiga menegaskan bahwasannya standing position kami menolak adanya musibah hari ini dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan memfasilitasi kebutuhan hajat hidup sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia dengan berbagai kekayaan alam yang ada, termasuk di dalamnya batubara, memiliki cadangan sebagai 32,3 miliar ton menurut Badan Geologi. Kemudian, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai bahwa batubara memiliki peranan yang efektif dan juga besar di masa depan untuk sumber pemenuhan energi, salah satunya melalui pembangkit listrik. Nampaknya, kebutuhan listrik di masyarakat setiap harinya semakin meningkat di berbagai sektor dan tentunya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Batubara dapat diandalkan untuk pemenuhan tersebut karena cadangannya yang melimpah, harga yang terjangkau, serta hasil pembakarannya yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya non-konvensional. Kemudian, apabila pemerintah dapat memenuhi kebutuhan listrik, tentu juga akan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat yang mana sesuai dengan tujuan negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini, pemerintah sedang membangun 6 PLTU batubara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan clean coal teknologi yang lebih ramah lingkungan. Maka, apabila PLTU batubara ini dilarang, sesungguhnya akan menyulitkan negara untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakatnya, di mana hal ini sangat krusial, dan sumber daya batubara dianggap yang paling murah dan juga efisien. Oleh karena itu, kekayaan sumber daya yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila penggunaan batubara ini dilarang, tentu akan menimbulkan ketidaksejahteraan rakyat akibat tidak adanya pemenuhan listrik di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tentu masih jauh dari harapan. Maka dari itu, argumentasi kami yang berupa hadirnya ketidaksejahteraan rakyat akibat pelarangan batubara akan disampaikan oleh pembicara kedua kami, serta pemanfaatan limbah untuk sumber daya non-konvensional akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Hingga detik perdebatan kali ini, kami sebagai tim kontra tetap menolak mosi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sesungguhnya, masyarakat Indonesia semakin terdidik akan kesejahteraan yang sudah jarang ditilik. Oleh karenanya, kebijakan yang apik menjadi wacana yang pantas kita bidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati konstitusi yang bermartabat. Saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan pokok bangunan argumentasi kami dalam dua pokok bangunan. Yang pertama adalah hadirnya ketidaksejahteraan akibat pelarangan penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik, dan yang kedua adalah pemanfaatan limbah batubara menjadi sumber daya non-konvensional. Untuk selanjutnya memasuki pokok bangunan argumentasi yang kami yang pertama, di mana sebelum memasuki pembahasan secara lebih mendalam, perlunya kita mengetahui terlebih dahulu faktor utama penggunaan batubara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, yaitu karena batubara lebih ekonomis dan efisien daripada energi lainnya. Hal tersebut juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 mengenai patokan harga logam dan sumber daya mineral disesuaikan dengan mekanisme pasar internasional.
Manajer Perencanaan Sistem PLN Arif Sugianto mendalilkan di mana harga batubara menduduki harga 6 sen US dollar per kWh, di mana berada di bawah harga gas alam cair sebesar 10 sen per kWh, yang padahal pada saat itu harga gas alam cair dianggap berada pada harga yang turun. Dan ditambah lagi, batubara saat ini mengalami penurunan sebesar 13,2% dan menjadi harga terendah sejak November 2016. Profesor Mr. Cronenberg mendalilkan dalam teorinya negara kesejahteraan atau welfare state, di mana negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya menyejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh masyarakat. Dan dengan adanya pelarangan batubara sebagai pembangkit listrik, tentunya akan memunculkan pengganti energi batubara tersebut, yang sudah pasti Dewan Juri yang terhormat harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan batubara. Dan hal tersebut tentunya juga akan mencederai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea 4, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dikarenakan faktor ekonomi, sebagian masyarakat akan kesulitan atau bahkan tidak dapat menjangkau batubara sebagai sumber daya pembangkit listrik, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah, yang padahal listrik merupakan hal krusial dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Memasuki ranah argumentasi kami yang kedua, mengenai pemanfaatan limbah batubara menjadi sumber daya non-konvensional. Dalam hal ini, dampak pengelolaan batubara akan menghasilkan limbah faba atau fly ash and bottom ash. Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014 memang menyebutkan faba merupakan limbah berbahaya dan beracun. Namun, faba masih dapat dimanfaatkan lagi menjadi substitusi bahan baku atau sebagai substitusi sumber daya non-konvensional masa depan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional Fakultas Teknik UGM juga telah melakukan beberapa penelitian terkait pemanfaatan faba sebagai sumber daya alternatif di masa depan. Hal ini juga didukung dengan rendahnya unsur radioaktif dalam batubara, yang juga memberikan kemudahan dalam proses ekstraksinya. Di Indonesia sendiri telah dibangun 6 PLTU yang menerapkan pengelolaan batubara secara lebih ramah lingkungan, karena mengadopsi teknologi ultra superkritikal atau USC. Dan salah satu PLTU tersebut adalah PLTU Tanjung Jati yang merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara. Selain teknologi USC, PLTU Tanjung Jati juga menggunakan teknologi Electrostatic Precipitator atau ESP untuk menghasilkan produk turunan dan buangan limbah seperti semen dan beton pengganti. Dengan mekanisme dan solusi yang akan disampaikan oleh rekan kami pembicara 3, tentunya hal tersebut akan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59 Ayat 1, di mana setiap orang yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkannya. Maka sudah pasti, jika penggunaan batubara diolah dengan baik, akan tetap menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai yang tadi telah kami paparkan. Dan sampai pada titik perdebatan kali ini, kami tetap berada pada tataran kontra dan tidak mendukung adanya pelarangan batubara sebagai sumber daya pembangkit listrik. Dan untuk mekanisme dan solusi akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan kami pembicara 3. Sekian, terima kasih. Lex prospicit non respicit. Hukum itu melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan penggunaan batu bara sebagai sumber utama energi listrik, yang mana dalam penyampaian argumen kami tentu harus menggunakan dasar pandangan masa kini yang akan digunakan sebagai penentu atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pokok argumen dari pembicara 1 dan 2 bahwa penggunaan batu bara di Indonesia mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengaruhnya adalah masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan batu bara. Misalnya, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dari yang sebelumnya masyarakat bekerja pada sektor agraris, kemudian berpindah pada sektor industrialis. Dapat dibayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika penggunaan batu bara mulai dilarang, tentu akan menimbulkan rasa keresahan masyarakat, mulai dari sempitnya lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat pengangguran. Menurut Salim, pada buku Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan,
dan pengusahaan batu bara dan mineral. Sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 pada pasal 3, bahwa usaha pertambangan akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, masyarakat daerah, dan masyarakat negara, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka tak perlu dipungkiri lagi, jika sebuah perusahaan tambang didirikan pada sekitar sektor pemukiman, maka akan meningkatkan masyarakat tersebut. Berbicara tentang batu bara, tentu dalam pengelolaannya akan menghasilkan sebuah limbah. Limbah yang dimaksud di sini adalah limbah hasil pembakaran batu bara atau dikenal dengan fly ash and bottom ash, faba. Faba termasuk dalam limbah B3, yaitu limbah berbahaya dan beracun. Pada PP nomor 18 tahun 2019 bahwa pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta memberikan dampak yang positif pada masyarakat sekitar. Berbagai penelitian tentang faba telah banyak dilakukannya. Salah satunya tentang Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Mereka hasil penelitiannya adalah bahwa limbah faba bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen, bahan baku beton, isian struktural, stabilisasi tanah, pertanian, dan ekstraksi elemen-elemen berharga seperti xenos, ferrous, dan yttrium, yang mana nilainya akan sangat berguna pada masa yang akan datang. Selain penelitian itu, ada penelitian lain dari Universitas Diponegoro, yakni seorang lulusan sarjana teknik sipil yang sekarang menjadi guru besar pada upacara penerimaan jabatan guru besar Universitas Diponegoro pada Fakultas Teknik, yakni Sri Prambadiani Retnowardhani. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa limbah fly ash dapat digunakan sebagai pengganti Portland semen bahan dasar beton. Selain itu bisa digunakan sebagai pembuatan bahan baku batu bata, beton ringan, material konstruksi jalan, material pekerjaan tanah, dan campuran grouting, stabilisasi tanah bagi tanah-tanah yang bermasalah di Indonesia, serta stabilisasi tanah untuk konstruksi jalan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami tetap menolak mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan penggunaan batu bara di Indonesia. Karena apa? Batu bara memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, seperti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan lain-lain. Serta batu bara mudah didapat di Indonesia. Tentu dalam pengelolaannya harus digunakan sebagai yang semaksimal mungkin agar tidak salah pengelolaannya. Selain itu, limbah dari hasil pembakaran batu bara harus digunakan sebagai yang semaksimal mungkin, seperti yang telah dilakukan berbagai penelitian, yaitu limbah harus digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata, pembuatan beton, material konstruksi, dan stabilisasi tanah. Tentu hal ini harus digunakan dengan sebetul-betulnya dan menjadi titik fokus pemerintah dan masyarakat daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, hingga akhir perdebatan kali ini, kami menyimpulkan pokok argumentasi dari pembicara 1 hingga pembicara ketiga. Pembangkit listrik bertenaga batu bara dinilai efisien dan juga efektif untuk diterapkan di Indonesia untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan listrik. Cadangannya yang melimpah, serta proses pembakaran yang cepat dijadikan solusi untuk pemenuhan listrik dibandingkan sumber daya alam yang lain, seperti matahari dan juga air yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Di sini, kami mempunyai dua landasan utama untuk menolak mosi pada hari ini. Apabila penggunaan batu bara ini dilarang, maka akan menimbulkan ketidaksejahteraan masyarakat karena tidak adanya pemenuhan kebutuhan listrik akibat pelarangan penggunaan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Apabila PLTU batu bara ini dilarang, maka akan menyulitkan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, di mana hal ini sangat krusial, dan juga sulitnya untuk mencapai pembangkit listrik yang lain karena batu bara ini dinilai yang paling murah dan juga efisien. Tentunya, dalam proses pembakaran batu bara menghasilkan zat sisa atau residu yang dianggap meresahkan. Namun kenyataannya, zat sisa atau residu tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk sumber daya non-konvensional. Oleh karena itu, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, apa gunanya mendukung tanpa memberikan argumen yang kuat? Maka, penguatan argumen kami
yaitu limbah hasil pembakaran berupa fly ash atau butiran halus sisa residu, dan juga bottom ash yang merupakan partikel yang lebih besar dapat dimanfaatkan kembali untuk bahan baku industri, sehingga zat hasil pembakarannya tersebut tidak sia-sia. Dari paparan argumentasi di atas, hendaknya lebih dapat menjamin tujuan kami berupa memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi kebutuhan hajat hidup sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai detik ini, kami sebagai tim kontra tetap menolak adanya musib pada hari ini berupa pengelarangan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Sekian dari kami, terima kasih.